Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Siputra dengan NIM 021. Saya Suameng Yatim dengan NIM 036. Saya Muhammad Farah Al-Fariji dengan NIM 023. Kami di sini melakukan penelitian mengenai kos-kosan dengan objek penelitian kosan Green Tea yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail. Berikut adalah hasil kegiatan penelitian kami. Objek penelitian kami kali ini adalah kos-kosan Green Tea. Di kos ini mempunyai 19 kamar, yaitu 10 kamar di atas dan 9 kamar di bawah. Dan di sini juga terdapat 5 toilet. 3 toilet di atas dan 2 toilet di bawah. Dan di lantai atas terdapat juga balkon dan ada juga jemuran untuk menjemur. Sejak kapan kos ini berdiri dan mulai menjalankan usaha kos ini? Tahun 2020 di masa pandemi. Apakah kos ini khusus untuk laki-laki atau ada campur juga boleh perempuan gitu? Laki-laki. Kasus laki-laki. Laki-laki. Oke. Untuk per kamar harganya kisaran berapa nih? Per bulan 850. 850. Kalau per tahun 8 juta. Terus di kos ini Bu, apa aja ya fasilitas-fasilitas yang didapatkan ketika kos di sini? Kalau per tahun ada kasur, komplit lah. Kalau per bulan Oke. Untuk sistem pembayarannya bisa memakai apa aja di sini? bisa cash atau Oke. Peraturan kos di sini Bu, apa aja yang harus dipatuhi gitu? pokoknya nggak boleh terlalu malam atau perempuan nginap gitu deh. Selain itu ada lagi Bu? Nggak ada. Oke, di sini untuk kamarnya sendiri luasnya 2,5 kali 3 meter, dan untuk fasilitasnya di sini kita dapat meja dan kasur dan ada lemari juga kalau misalkan bayarannya sekitar 850 ya per bulan. Kosan ini juga tersedia dapur yang sudah difasilitasi wastafel, rak piring, kompor, serta gas yang sudah disediakan oleh pemilik. Jadi penghuni kos tidak repot membawa peralatan dapur sendiri. Di sini juga menyediakan jemuran, dan di sini juga kosan ini juga menyediakan ada kamar mandi umum. Di sini kita bisa melihat ada 3 kamar mandi umum, dan di kosan ini tidak menyediakan untuk kamar mandi dalam. Oke, ini untuk kamar mandi bagian bawah. Dan ini
video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini berjudul Perancangan Sistem Informasi Optimalisasi Manajemen pada Kosan Green Tea. Jadi di penelitian ini kami akan merancang sistem informasi yang diharapkan akan digunakan pada kosan Green Tea. Kami merancang sistem pendaftaran serta pembayaran yang dapat mempermudah kegiatan tersebut yang awalnya dilakukan secara tatap muka. Berikut latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta batasan masalah. Mengelola sebuah kos-kosan bukanlah hal pekerjaan yang sederhana. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari pencatatan penghuni, pengelolaan pembayaran, pemeliharaan, fasilitas, hingga penanganan keluhan penghuni. Jika semua ini masih dilakukan secara manual, maka akan ada muncul berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, sulitnya memantau ketersediaan kamar, serta keluhan penghuni yang tidak ditangani dengan baik. Nah, kos-kosan Green Tea sebagai salah satu kosan berkembang di Bandung membutuhkan solusi digital agar operasionalnya lebih efisien dan profesional. Oleh karena itu, kami merancang sistem informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan kosan ini. Dengan adanya sistem berbasis web, semua proses mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengaduan yang dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Tujuan perancangan sistem. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama. Ada sistem pendaftaran online yang memungkinkan calon penghuni melihat ketersediaan kamar dan langsung mengajukan pendaftaran melalui formulir digital. Mereka hanya perlu mengisi data diri, memilih kamar, dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Hal ini mengurangi proses yang biasanya dilakukan secara manual oleh pemilik atau pengelola kos. Selanjutnya, sistem ini juga mendukung pembayaran digital. Penghuni bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank, e-wallet dan sistem secara otomatis mencatat transaksi pengiriman notifikasi kepada pemilik. Tidak perlu lagi ada pencatatan manual atau bukti transfer yang tercecer, karena semua transaksi akan tersimpan dalam sistem secara rapi dan terorganisir. Selain itu, ada juga fitur pengelolaan dan keluhan penghuni. Fitur ini memungkinkan penghuni untuk memberi rating dan ulasan terhadap kos, serta menyampaikan keluhan jika ada fasilitas yang rusak atau kurang terawat. Dengan adanya fitur ini, pemilik bisa lebih responsif dalam menangani masalah, sehingga kenyamanan penghuni tetap terjaga. Untuk memastikan sistem ini bekerja dengan baik, kami juga telah mengimplementasikan UI yang sederhana dan mudah digunakan. Berikut contohnya. Pada tampilan awal, pengguna akan disuguhkan dengan informasi kosan, termasuk alamat, fasilitas yang tersedia, serta kontak pemilik atau pengelola. Di dalam aplikasi, terdapat menu navigasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses fitur utama, seperti pencarian kamar, daftar kamar yang tersedia, serta halaman kontak untuk menghubungi pengelola kos. Dalam bagian daftar kamar, penghuni bisa melihat informasi detail setiap kamar, termasuk harga, ukuran, dan status kesediaannya. Jika tertarik, penghuni bisa langsung menuju halaman pendaftaran dan mengisi formulir secara digital. Setelah pendaftaran selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi dan memberikan informasi mengenai pembayaran. Tampilan UI lainnya mencakup aturan kosan yang berisi
peraturan yang harus dipatuhi oleh penghuni, seperti jam malam, larangan membawa peliharaan, dan lainnya. Selain itu, ada juga halaman informasi kontak dan rekening, di mana penghuni bisa melihat nomor rekening untuk pembayaran, serta akun media sosial kosan untuk komunikasi lebih lanjut. Lalu ada juga review, tampilan review, untuk memberi komentar setelah penghuni tinggal di dalam kosan ini. Dari implementasi ini, hasilnya menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kosan Green Tea. Proses pendaftaran jadi lebih cepat, pencatatan pembayaran lebih akurat, dan pemilik kos lebih mudah dalam memantau operasional sehari-hari. Jadi, kedepannya juga sistem ini juga masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti pemesanan layanan tambahan, contohnya seperti laundry atau kebersihan kamar lainnya. Selain itu, tampilan ini juga bisa ditambahkan dengan integrasi berbagai platform pembayaran digital seperti OVO dan GoPay yang bisa menjadi opsi untuk mempermudah transaksi penghuni. Dengan terus melakukan inovasi, pengelolaan kos-kosan bisa semakin modern dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penghuni maupun pemiliknya.